Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Bersama dengan Om Bob, kawan-kawan sekalian, saat ini Om Bob masih berada di tengah-tengah bekas Keraton Kartosuro. Jadi berada di tengah-tengah situs Tegar Budaya yang merupakan tempat peristiwa kejadian sejarah di masa lalu itu kadang membawa kita kepada imajinasi. Jadi dengan belajar sejarah itu kita membawa imajinasi kita kembali ke masa ketika sejarah itu berlangsung. Ya seperti Om Bob saat ini. Om Bob saat ini itu berimajinasi betapa dulu Jayaan Mataram pernah berada dari kota gede, kemudian di Kerta Pleret, kemudian pindah ke Kartosuro. Dan di Kartosuro ini mencerminkan kalau kita runtut benang merah, betapa Mataram ini tidak bisa lepas dari krisis politik. Dan ini terjadi saat sebetulnya setelah Panembahan Senopati Sedo. Jadi sudah mulai, namun saat itu kepentingan atau konflik politik itu dapat diredam karena masih ada tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Di sana masih ada Ki Juru Mertani, masih ada tokoh-tokoh pendiri daripada Mataram yang ikut merasakan perjuangan membangun Mataram. Namun setelah era berganti, setelah meninggalnya beberapa tokoh Mataram, tidak ada tiang-tiang penyangga yang dapat menyatukan berbagai konflik kepentingan. Tidak ada yang menjadi mediator. Ketika Panembahan Senopati Sedo diganti oleh Hanyokrowati, walaupun ada kepentingan, ada pemberontakan, itu dibuktikan adanya konflik politik, namun dapat diredam sampai meninggalnya Hanyokrowati. Ketika Hanyokrowati digantikan oleh Sultan Agung, juga ada kepentingan atau konflik politik, walaupun itu juga masih dapat diredam antara Sultan Agung atau Raden Mas Jatmiko dengan Pangeran Muria. Ada dua kubu, namun di situ masih dapat dicari jalan keluar. Akhirnya Pangeran Muria dilantiknya sehari, kemudian diserahkan kepada Sultan Agung atau Raden Jatmiko. Pun demikian ketika Raden Jatmiko, Sultan Agung Sedo, itu terjadi konflik kepentingan antara dua putra mahkota, yaitu Pangeran Saidin dengan satu lagi dari putri dari permaisuri asal Cirebon. Akhirnya yang menjadi raja penggantikan adalah di detik-detik terakhir karena peran daripada Ratu Batang, istri daripada permaisuri dari Sultan Agung, akhirnya Raden Saidin yang menjadi raja. Pun demikian ketika Amangkurat Agung meninggal, antara Pangeran Puger dengan Pangeran Raden Mas Rahmat. Dan ini berlangsung kawan-kawan sekalian. Dan di Keraton Kartosuro ini sekali lagi Om Bob berimajinasi luar biasa sekali kepentingan politik terjadi di Keraton Kartosuro. Kawan-kawan kalau berada di Keraton Kartosuro ini bisa melihat bekas-bekasnya masih ada. Kalau seandainya tembok-tembok Kartosuro ini bisa berbicara, betapa dulu para elit-elit Mataram tidak mau belajar dari sejarah. Karena Keraton Kartosuro ini tidak bisa lepas dari konflik politik. Dari mulai saat berdiri sampai nanti berakhirnya era Mataram Kartosuro, kurang lebih 63 tahun. Oleh karena itu pada kesempatan ini Om Bob akan bercerita tentang beberapa konflik politik yang terangkum dalam 4 peristiwa besar. Yang pertama adalah, sebetulnya ada 5 itu, namun ini tidak dianggap dalam peristiwa besar, yaitu perseteruan antara Raden Mas Rahmat atau Amangkurat II dengan Raden Mas Derajat atau Pangeran Puger. Ini tidak termasuk karena dapat berjalan dengan berakhir dengan rekonsiliasi karena kebesaran jiwa daripada Raden Pangeran Puger.
untuk kembali mengakui kedaulatan daripada kakaknya, yaitu Raden Mas Rahmat. Peristiwa besar, 4 peristiwa besar itu yang pertama adalah Perang Suksesi Jawa I, kemudian Perang Suksesi Jawa II, dan Perang Suksesi Jawa III. Di antara Perang Suksesi Jawa II dan Perang Suksesi Jawa III ada peristiwa besar yang mengakibatkan runtuhnya Karton Kartosuro ini dengan larinya Pakubuwono keluar dari Karton Kartosuro, yaitu apa? Geger Pacinan. Insya Allah Om Bob akan bahas satu persatu kawan-kawan sekalian. Ini saat ini Om Bob akan fokus kepada Perang Suksesi Jawa I yang nanti akan berhadapan melibatkan 2 raja di sini, yaitu Amangkurat III atau Sunan Kencet dengan pamannya sekaligus mertuanya, yaitu Pangeran Puger yang nanti bergelar Pakubuwono I. Baik kawan-kawan sekalian, Perang Suksesi Jawa I yang berlangsung kurang lebih tahun 1704 sampai 1708. Itu Perang Suksesi Jawa yang nanti berakibat kerugian, kemunduran buat Mataram itu sendiri. Semakin ke depan semakin surut pamor dari Mataram karena konflik politik ini. Kawan-kawan sekalian, Perang Suksesi Jawa I sekali lagi tidak bisa lepas dari beliau Sunan Amangkurat III dan Pakubuwono. Om Bob akan bahas biografi satu persatu. Agak panjang kawan-kawan sekalian. Semoga kawan-kawan tidak boring, tidak jenuh ya. Baik, sepeninggal beliau Sunan Amangkurat II atau Sunan Amangkurat Ampral tahun 1704. Ini beliau telah menunjuk Adipati Anom, yaitu Raden Mas Sutekna. Raden Mas Sutekna ini nanti bergelar Amangkurat III. Itu adalah satu-satunya putra dari laki-laki dari Amangkurat II. Ada dalam beberapa bab disebutkan istri Amangkurat II atau Ampral itu banyak, namun hanya memiliki 1 putra laki-laki karena permaisuri atau ibu dari Raden Mas Sutekna ini telah mengguna-guna seluruh selir sama permaisuri daripada Amangkurat II, hingga mengakibatkan mandul atau tidak memiliki anak laki-laki. Tapi wallahu alam bisawab, satu-satunya Raden Mas Sutekna ini. Beliau dikenal juga dengan nanti bergelar menobatkan dirinya menjadi Raja Mataram, bergelar Amangkurat ke-3, disebut juga dengan Sunan Kencet karena jalannya agak pincang karena beliau memiliki disabilitas di tumit kakinya sini. Ini tahun 1704 setelah meninggalnya beliau konsultasi dengan Patih Kartosuro saat itu, yaitu Patih Sumobroto, tentang keinginan Raden Mas Sutekna untuk menobatkan dirinya menjadi raja. Ada yang perlu dihargai karena waktu itu dinasihati oleh Patih Sumobroto untuk konsultasi dengan kompeni, namun dia bersikukuh Raden Sutekna ini untuk menobatkan tanpa sepengetahuan kompeni. Akhirnya beliau konsultasi dengan pamannya, yaitu Pangeran Puger, dan niat menobatkan dirinya menjadi Raja Mataram Kartosuro dilakukan tanpa persetujuan dari VOC kompeni. Tahun 1704, tidak lama setelah pemakaman daripada Sunan Amangkurat II. Saat itu kawan-kawan sekalian, tahun 1704, Pangeran Puger yang menobatkan Pangeran Raden Mas Sutekna menjadi Amangkurat III. Di tengah-tengah peristiwa itu ada peristiwa yang membuat malu Pangeran Puger karena Patih Sumobroto itu interupsi di tengah penobatan karena tidak perlu ada orang lain yang menobatkan
Raden Mas Sutikna menjadi raja. Karena beliau adalah putra mahkota, otomatis berhak menobatkan dirinya menjadi raja. Padahal saat itu yang berperan menobatkan adalah Pangeran Puger yang nanting penobatan itu. Itu akhirnya Pangeran Puger dengan penuh kebesaran jiwa dia duduk di tempatnya. Saat itulah secara resmi Raden Mas Sutikna menjadi Raja Mataram Kartosuro bergelar Amangkurat ketiga. Setelah penobatan beliau mengangkat kabinetnya. Patih Sumobroto tetap diangkat menjadi patih, dan saat itu beliau juga mengangkat keturunan Tionghoa menjadi Nayaka Projo dari Katon Kartosuro yang bernama Joyorogo. Bob agak lupa, mohon maaf. Nanti bergelar Jayaningrat. Itu keturunan Cina mendapat kekuasaan sebagai Adipati Pemalang sekaligus merangkap Adipati Pekalongan merangkap Bupati Batang dan Pasuruan. Bergelar Jayaningrat itu. Nanti ini ada kaitannya dengan ending daripada perang suksesi Jawa satu ini. Setelah itu kawan-kawan sekalian, beliau Amangkurat ketiga ini di dalam beberapa babat disebutkan memiliki perangai yang temperamental, kemudian mudah tersinggung, kurang bijak dalam memerintah. Beliau selalu cemburu dengan beberapa orang yang dirasa lebih dari dirinya. Beliau ini merupakan menantu dari Pangeran Puger. Ketika beliau menjabat sebagai Adipati Anom, ini putri dari Pangeran Puger yang bernama Raden Ayu Lembah menjadi istri beliau. Namun ini kemudian diceraikan karena putri istrinya ini selingkuh. Dan selingkuh diceraikan dan memaksa Pangeran Puger untuk menghukum mati putrinya sendiri. Setelah beliau dinobatkan menjadi Raja Amangkurat ketiga, beliau mengambil istri lagi, adik dari Raden Ayu Himpun, yaitu Raden Ayu Lembah. Istri pertamanya adalah Raden Ayu Lembah. Kemudian adik dari Raden Ayu Lembah, yaitu Raden Ayu Himpun, diambil istri oleh beliau sebagai permaisuri. Jadi ada dua putri dari Pangeran Puger menjadi istri Amangkurat ketiga. Istri yang kedua ini pun diceraikan kembali. Kenapa? Nanti ada peristiwa yang melatar belakanginya. Kemudian Amangkurat tiga ini mengambil permaisuri dari rakyat jelata, yaitu seorang putri gadis dari daerah Once Banyumas menjadi permaisuri. Saat itulah dia menjadi satu-satunya Raja Mataram yang mengambil istri atau permaisuri dari rakyat jelata, dari desa Once Banyumas. Nanti menurunkan beberapa tokoh di Mataram ini. Kembali kepada hubungan antara Pangeran Puger dengan beliau Amangkurat ketiga. Kenapa diceraikannya ini? Ada sebuah peristiwa. Semenjak penobatan Amangkurat III menjadi raja, putra dari Pangeran Puger yang bernama Raden Suryokusumo, dia tidak mengakui Amangkurat III atau Raden Sutikna menjadi Raja Amangkurat ketiga. Beliau menyusun kekuatan di daerah Imogiri untuk mengadakan pemberontakan kepada Kartosuro. Dan ini dicium oleh Amangkurat ketiga, sehingga berdampak tadi dikembalikannya putri beliau kepada Puger, dan Pangeran Puger dengan seluruh keluarganya dihukum di PP di tengah lapangan alun-alun Kartosuro ini tanpa peneduh selama beberapa hari. Akibat dari hukuman Amangkurat III terhadap keluarga Pangeran Puger yang sekaligus adalah pamannya sendiri, sekaligus adalah mertuanya sendiri, menimbulkan simpati dari berbagai bupati-bupati
di wilayah Mataram. Karena memang banyak tidak disukai kepemimpinan dari Amangkurat ketiga ini. Akhirnya perlawanan Raden Suryakusumo, Raden Suryakusumo berhasil ditangkap. Kemudian tertangkapnya Raden Suryakusumo ini membuat beliau Pangeran Puger gundah gulana. Ini sekilas tentang biografi Raden Sutekna atau Sunan Amangkurat ketiga. Om Bob sekarang akan masuk kepada biografi untuk menyingkat durasi waktu kawan-kawan sekalian. Biografi Pangeran Puger. Pangeran Puger adalah, pernah Om Bob ulas dalam konten sebelumnya, adik daripada Amangkurat I, Amangkurat II atau Amangkurat Ampral. Dia adalah putra dari Amangkurat I. Ini dari istri Ratu Labuan. Ini Pangeran Puger ini ada kaitan antara perjanjian Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pemanahan, di mana disebutkan bahwa setelah keturunan ketujuh dari Ki Ageng Pemanahan akan dilanjutkan dengan keturunan Ki Ageng Giring. Ini Pangeran Puger ini berdarah Giring. Ada dua versi yang menyatakan. Yang pertama, ketika Amangkurat I ini punya anak dari Putri Labuan, putri anaknya adalah Cacat. Putri Labuan ya, Cacat. Kemudian Amangkurat I kenal baik dengan Panembahan Romo Kajoran yang ahli mengobati karena seorang ulama dan juga pandai di bidang pengobatan, menyerahkan anaknya agar diobati oleh Panembahan Agung Kajoran, Panembahan Romo Kajoran. Namun saat itulah Panembahan Romo Kajoran yang berdarah Giring, Kajoran, Pengging, ini menukar bayi Amangkurat I dengan cucunya, yaitu putra dari Aryo Wiromenggolo. Putra adalah cucu dari Panembahan Romo, untuk ditukar bayinya. Dengan kemudian diserahkan kembali kepada Amangkurat I, pengobatannya telah berhasil. Ini versi pertama. Namun tanpa ditukar pun sebetulnya Pangeran Puger berdarah Giring. Karena apa? Putri Labuan itu adalah berdarah Kajoran Giring. Putri Labuan ini berasal dari Kajoran. Namun versi lengkapnya Om Bob datanya kurang valid, jadi Om Bob tidak berani mengatakan langsung. Namun jelas Putri Labuan ini adalah berdarah karena keturunan dari Panembahan Radin. Panembahan Radin putra Pangeran Benowo menikah dengan Raden Ayu Wongso Cipto yang berdarah Giring. Salah satunya nanti melahirkan Putri Labuan ini. Putri Labuan menjadi istri daripada Amangkurat I, melahirkan Pangeran Puger. Jadi tanpa ditukar pun Pangeran Puger atau Pakubuwono pertama nanti ini akan menjadi raja ke-8 Mataram, setelah ke-7 yang berdarah Giring. Raja pertama adalah Pandaban Senopati, kemudian kedua adalah Anyokrowati, ketiga adalah Pangeran Wuriah, keempat adalah Sultan Agung, kelima adalah Amangkurat I, kemudian keenam adalah Amangkurat II, ketujuh adalah Amangkurat III atau Raden Sutekna, yang ke-8 Pakubuwono. Pas perjanjian Giring ini. Jadi Pakubuwono nanti Pangeran Puger akan bergelar Pakubuwono pertama. Kembali kepada Pangeran Puger. Pangeran Puger ini berjiwa besar. Beliau mendapat simpati banyak dari Kawula Kartosuro ini karena semasa hidup beliau, walaupun yang berkuasa adalah kakaknya Raden Rahmat atau Sunan Amangkurat II, namun peran daripada Pangeran Puger atau Raden Mas Derajat ini luar biasa. Karismanya luar biasa. Dalam buku-buku versi dan babat disebutkan tentang sepak terjang daripada orangnya bijak, arif, dan ini nanti dibuktikan betul saat beliau dinobatkan menjadi Pakubuwono pertama. Kita kembali kepada perseteruan antara Pakubuwono atau Pangeran Puger dengan Amangkurat III. Setelah tertangkapnya Raden Suryakusumo, ini adalah rasa was-was dari Pangeran Puger karena merasa terancam
jiwanya akan terkena dampak daripada ulah putranya yaitu Raden Suryakusumo yang memberontak kepada Amangkurat III. Beliau secara diam-diam membentuk aliansi dan mendapat banyak dukungan terutama dari 3 bupati, yaitu Bupati Semarang, Ronggo Yudonagoro, kemudian Bupati Sumeneb yaitu Cakraningrat, dan Bupati Surabaya. Mereka membentuk aliansi, berkomunikasi dengan VOC di Semarang untuk melindungi Pangeran Puger, dan terjadi pertemuan antara Pangeran Puger dengan VOC. Akhirnya malam hari Pangeran Puger beserta seluruh keluarganya keluar dari Karton Kartosuro menuju ke Semarang tahun 1706, 2 tahun setelah pemerintahan Amangkurat III. Larinya beliau ke Semarang ini tidak diketahui oleh Amangkurat III, baru setelah Amangkurat III mengetahui segera untuk mengejar. Namun sudah terlambat, beliau sudah sampai ke daerah perbatasan, yaitu di daerah Ungaran, disambut oleh Bupati Semarang yaitu Ronggo Yudonagoro. Sesampai di sana, beliau Pangeran Puger ini mendapat dukungan banyak dari bupati-bupati pesisir, menghendaki agar dinobatkan. Tentunya setelah melalui kompromi dan beberapa negosiasi, termasuk perjanjian dengan pihak VOC di Semarang. Beliau menghendaki agar Demak sebagai tempat pengukuhan. Namun karena pertimbangan-pertimbangan keamanan dan efisiensi dan efektivitas, Bupati Semarang menyarankan untuk dinobatkan di Kadipaten Semarang. Sehingga tahun 1706 Pakubuwono pertama dinobatkan menjadi Raja Mataram Kartosuro. Saat itu berarti ada 2 kepemimpinan raja di Kartosuro. Satu Amangkurat III atau Raden Mas Sutikno dengan Pangeran Puger atau Pakubuwono pertama. Inilah jadi puncak nanti pertempuran antara perseteruan antara Pakubuwono pertama dengan Amangkurat III. Setelah penobatan itu barulah disusun. Dari Semarang, Pangeran Pakubuwono menaklukkan bupati-bupati yang tidak pro dengan penobatan beliau, yang masih setia dengan Amangkurat III. Salah satunya adalah Bupati Demak. Itu sudah dihancurkan oleh Cakraningrat bersama dengan Yudonegoro. Akhirnya setelah singkatnya kawan-kawan sekalian, tahun 1707 dilakukanlah rencana untuk menaklukkan Kartosuro ini. Tahun 1707, pasukan besar Pangeran Puger atau Pakubuwono pertama bergerak menuju Kartosuro. Dan pertempuran besar terjadi di daerah Boyolali dan Salatiga. Disinilah kekalahan pasukan Pakubuwono berhasil mendesak pasukan daripada Amangkurat III di bawah pemimpin yaitu Haryo Mataram. Haryo Mataram ini adalah andalan dari pasukan Kartosuro dari Amangkurat III. Haryo Mataram ini adalah adik dari Pangeran Puger. Jadi secara diam-diam beliau juga mendukung Pangeran Puger. Jadi ini membuktikan bahwa kepemimpinan Amangkurat III itu banyak tidak disukai oleh pembantu-pembantunya sendiri. Salah satunya adalah ini. Dan peran Pangeran Haryo Mataram ini sangat besar untuk merayu, membujuk Amangkurat III untuk lari meninggalkan Keraton Kartosuro. Dan ini Haryo Mataram nyatanya memang berhasil mempengaruhi Amangkurat III untuk mencegah pertumpahan darah rakyat Kartosuro. Dipersilahkan Amangkurat III untuk meninggalkan Keraton Kartosuro dengan seluruh keluarganya untuk bergabung kepada pasukan Untung Suropati tanpa gangguan. Akhirnya ini benar-benar dilaksanakan dan tepat ketika sehari setelah keluarnya Amangkurat III dari Keraton Kartosuro, Pakubuwono dan seluruh pasukan dan keluarganya memasuki Keraton Kartosuro. Jumeneng Noto sebagai Raja ke-8 Keraton Kartosuro bergelar Pakubuwono.
Banyak sekali kawan-kawan sekalian cerita yang harus diulas di sini. Sekali lagi, Om Bob pengen menceritakannya, termasuk krisis legitimasi daripada Pakubuwono pertama. Karena banyak pihak yang menyayangkan bahwa Pakubuwono ketiga itu menduduki singgasana ini konstitusional. Karena dia menggeser raja yang resmi. Karena apa juga, termasuk ketika beliau masuk ke sini, seluruh pusaka-pusaka Mataram dibawa semua oleh Amangkurat ketiga. Pusaka-pusaka Mataram. Kemudian dia membuat karya-karya babat untuk memperkuat legitimasi kekuasaan daripada Pakubuwono. Beliau menyampaikan kepada rakyat Kartosuro bahwa pusaka utama daripada Mataram adalah Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijogo. Selama itu dua pusaka itu ada, Mataram akan tetap kuncoro. Ini yang pertama, beliau membuat dalam naskah-naskah. Dan beliau juga memerintahkan kepada pujangga-pujangga Keraton Kartosuro untuk membuat cerita-cerita yang bersifat puja sastra. Salah satunya adalah ketika beliau hadir di pemakaman Amangkurat kedua, disebutkan dalam babat itu bahwa jasad Amangkurat kedua ini alat kelaminnya berdiri tegak, mayatnya. Dan dari pucuk alat kelamin itu keluarlah cahaya sebesar buah lada yang mampu, dan itu yang melihat hanya Pangeran Puger. Setelah Pangeran Puger mengecup cahaya itu, alat kelamin Amangkurat kedua kembali lemas, tidak tegang, dan itu adalah menunjukkan wahyu keprabuan memang jatuh ke Pangeran Puger. Itu macam-macam cerita yang dibuat yang berbentuk puja sastra untuk melegitimasi kekuasaannya. Namun terlepas dari itu kawan-kawan sekalian, buku-buku literatur menyebutkan bahwa Pangeran Puger termasuk raja yang sangat arif bijaksana. Bahkan jauh sebelum beliau menjadi raja, ketika beliau berebut tahta dengan kakaknya, yaitu Amangkurat kedua, beliau juga mengalah. Termasuk dia mengakui ponakannya, menantunya menjadi raja. Namun karena peristiwa-peristiwa yang merendahkan martabat dari dirinya, kemudian timbullah pemberontakan dalam dirinya untuk menjadi raja. Niatan raja itu ada. Dan bukti lagi arif bijaksananya Pangeran Puger atau Pakubuwono, yaitu ketika beliau telah berhasil menduduki raja di Kartosuro ini tahun 1707 masuk ke sini. Beliau mengampuni seluruh lawan-lawan politiknya, termasuk yang dulu membela Amangkurat ketiga. Salah satunya adalah Patih Kartosuro bernama Patih Sumobroto, yang dulu telah mewirang-wirangkan beliau, tetap diampuni, diberi amnesti, tetap menjadi Bupati Kartosuro. Pun demikian dengan Jayaningrat, Bupati Pekalongan, yang keturunan Cina tadi itu. Tetap menjadi Bupati Pekalongan dengan wilayah agak dikurangi, tidak menjadi Bupati Pasuruan dan Batang, namun Jayaningrat menjadi Bupati Pekalongan ditambah daerah kekuasaan Ambarawa. Jadi Bupati Pekalongan itu pernah ada yang keturunan Cina. Entah itu namanya adalah Tan Kwijan atau tidak, yang namanya adalah, karena ada Bupati Pekalongan bernama Tan Kwijan. Ini juga, mungkin nama Cina beliau adalah Tan Kwijan itu. Beliau punya nama Jawa, namanya Jaya Puspa atau Pusparaga. Pusparaga, ya. Pusparaga diberi gelar Jaya Ningrat. Jaya Ningrat. Jadi Pekalongan. Inilah arif bijaksana beliau. Dan setelah pemerintahan Pakubuwono, ini perang suksesi Jawa pertama berakhir tahun 1708 setelah perlawanan dari Amangkurat ketiga selesai bersama dengan Untung Suropati. Pasukan Untung Suropati, karena ini Amangkurat ketiga ini setelah lari dari Karaton Kartosuro bergabung dengan pasukan Untung Suropati di daerah Bangil Pasuruan. Beliau singgah dulu di Ponorogo. Di Ponorogo beliau diusir oleh rakyat Ponorogo karena berselisih paham dengan Adipati Ponorogo, sehingga meninggalnya Bupati Ponorogo dibunuh oleh Amangkurat ketiga. Beliau diusir lari ke daerah Madiun sampai nanti bergabung dengan pasukan Untung Suropati, karena pasukan Untung Suropati ini sangat dekat dengan Raden Sutekna atau
Pakubuwono Amangkurat ketiga ini. Tahun 1708 perlawanan Ulun Surawati selesai, kemudian Amangkurat ketiga atau Sunan Kencet ini ditangkap, itu pun ditangkap dengan tipu muslihat daripada VOC untuk diberi kekuasaan di Kartosuro, namun dia ditangkap, dibawa ke Semarang, di Batavia, kemudian dibuang ke Ceylon. Beliau selalu didampingi oleh putra-putranya. Salah satu putra Amangkurat ketiga itu adalah Pangeran Teposono. Lah Pangeran Teposono ini nanti adalah melahirkan tokoh yang nanti akan membuat geger Kartosuro ini. Pangeran Teposono adalah putra ayah dari Raden Mas Garendi. Raden Mas Garendi adalah tokoh sentral dalam geger pecinan. Nanti Om Bob akan bahas di konten berikutnya. Itu kawan-kawan sekalian, berarti Perang Suksesi Jawa pertama ini selesai dimulai dari tahun 1704. Karena perseteruan sudah mulai ada antara pihak Pangeran Puger dan keluarganya dengan Amangkurat ketiga. Dan berakhir tahun 1708 dengan tertangkapnya Amangkurat ketiga dan dibuang di Ceylon. Pasca penangkapan itu Kartosuro tentram di bawah kepemimpinan Pakubuwono pertama. Hingga wafat beliau, karena beliau Pakubuwono ketiga atau Pangeran Puger menjabat sebagai Jumeneng-Noto sebagai Raja Mataram ini sudah sepuh. Beliau memerintah di Kartosuro kurang lebih 15 tahun. Dari tahun 1704 dia dinobatkan di Semarang itu penobatan. Ya, 1704 dia lari ke sampai 1719. Sedo beliau 1719 dan dimakamkan di Imogiri. Pangeran Pakubuwono ini didampingi oleh seorang permaisuri yang luar biasa, yaitu Ratu Balitar atau Ratu Pakubuwono. Perannya sangat besar. Ratu Pakubuwono ini nanti kapan-kapan Om Bob akan bahas peran permaisuri atau wanita hebat di dalam tahta kerajaan Jawa ini. Karena garis keturunan pembawa wahyu itu dari garis Jawa, dari garis wanita. Ratu Pakubuwono ini sangat berperan di era Pakubuwono pertama, kemudian di era Amangkurat keempat atau putranya, sampai di era cucunya yaitu Pakubuwono kedua. Banyak karya-karya sastra diciptakan oleh Ratu Pakubuwono. Ratu Pakubuwono, istri dari Pakubuwono pertama. Beliau namanya adalah Putri Balitar, keturunan dari Panembahan Balitar, keturunan dari Pangeran Juminah, putra dari Pangeran Senopati dari Raden Ayu Retno Dumilah. Itu sekelumit tentang Perang Suksesi Jawa, dan nanti akan dilanjutkan dengan setelah masa tenang selama 15 tahun di bawah era Pakubuwono pertama. Setelah Pakubuwono pertama wafat, muncullah nanti konflik baru, konflik politik baru di Kartosuro dengan terjadinya meletusnya Perang Suksesi Jawa kedua antara siapa? Antara Amangkurat IV, putra Pakubuwono pertama ini dengan pangeran-pangeran atau adik-adiknya. Di situ ada Pangeran Balitar, ada Pangeran Purboyo, ada Pangeran Dipanegara. Nanti Om Bob akan bahas dalam konten berikutnya dalam Perang Suksesi Jawa II. Itu saya kira kawan sekalian. Sekali lagi, banyak sekali yang perlu diungkap. Om Bob hanya menyampaikan sekilas-sekilas sebagai stimulan. Silakan nanti dibuat lagi. Karena banyak lagi. Ini kalau kita baca sejarah itu seperti cerita novel. Menarik sekali. Di situ banyak sekali intrik, tipu muslihat, pengkhianatan. Ini dibuktikan. Berapa banyak pengkhianat daripada yang berkhianat kepada Amangkurat ketiga, lari kepada Pakubuwono. Bagaimana sifat arif dari Pakubuwono pertama. Dan ini Imperium Mataram, baik Kasultanan Yogyakarta maupun Kasunanan, ya keturunan daripada Pakubuwono pertama ini. Karena garis itu. Walaupun sebetulnya tidak murni. Karena tidak murni dari Giring semua. Karena apa? Di situ masih melekat. Darah Selo juga masih melekat. Darah Pengging juga masih melekat. Karena terjadi perkawinan.
Di awal-awal iya, coba kita urutkan. Panembahan Senopati asli Traselo. Namun dia sangat membutuhkan sokongan dari putri-putri dari trah-trah yang lain. Beliau menikahi putri dari Ageng Giring. Dari Demak, dia punya 2 istri, yaitu Retno Dumilah itu Trah Demak. Kemudian Raden Ayu Semangkin itu juga Trah Demak, putri dari Panen Prawoto. Dari Traselo dia punya istri, yaitu dari putrinya Ki Ageng Penjawi, yaitu Raden Ayu Waseto Jawi. Beliau juga menikahi dengan putri dari Kajoran. Karena apa? Untuk memperkuat legitimasi di dalam Jawa itu. Dan banyaknya istri ini juga akan menjadi sumber konflik nanti. Karena apa? Menghasilkan banyak putra-putra. Nah, putra-putra ini juga nanti akan berselisih untuk memperebutkan kekuasaan. Ini. Dan inilah pentingnya tokoh-tokoh kuat untuk mempersatukan sebuah imperium. Ya, pasca meninggalnya tokoh-tokoh sepuh di Mataram. Terakhir tokoh sepuh Mataram yang meninggal Sampyuh itu karena saling mendukung 2 kubu, yaitu ketika Amangkurat Ampera II, Jumeneng Noto dengan Pangeran Puger. Waktu itu Pangeran Puger sudah mengangkat dirinya menjadi susunan ing Ngalogo di daerah Pleret sana, yaitu Bupati Tegal namanya adalah Tumenggung Martoloyo, sampai berperang duel dengan Bupati Jepara, yaitu Bupati Martapura. Dua-duanya meninggal dunia. Itu putra-putra terbaik, senopati-senopati terbaik daripada Mataram Pleret yang masih tersisa. Karena apa? Putra perang saudara, konflik politik, krisis politik ini membawa korban banyak sekali, termasuk putra-putra terbaik dari Mataram itu sendiri. Itu kawan-kawan sekalian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kalau ada yang kurang berkenan, kritik, tolong Om Bob diberi masukan di dalam saran-saran Bapak Ibu sekalian. Oke, nanti Om Bob akan lanjutkan dengan Perang Suksai Jawa 2, Perang Suksai Jawa 3, sampai kemudian nanti Geger Pecinan. Sebelum Perang Suksai Jawa ketiga, karena Perang Suksai Jawa ketiga itu terjadi sudah tidak di Kartosuro, namun di Surakarta. Ini nanti berakhirnya dengan perjanjian Giyanti, karena sudah di Kartosuro, tidak di Kartosuro. Kartosuro itu ditinggalkan ketika pasca Geger Pecinan. Itu buktinya temboknya masih ada di sana. Banyak lubang-lubang besar di tembok Sri Menganti Kartosuro ini. Baik kawan-kawan sekalian, demikian dari Om Bob. Salam dari Kartosuro, salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.